Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sama-sama kita muliakan pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Talun, rekan-rekan, saudara-saudara hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ketemu kembali dalam rangka uraian terkait fikih puasa yang sebelumnya telah diuraikan pada pertemuan yang lalu terkait pembahasan tentang syaratnya puasa. Oleh karena itu, selanjutnya adalah wa furudus siyam arba'atu asya. Ketika kita sudah mengetahui syarat-syaratnya puasa, kemudian kita pun harus mengetahui fardunya puasa. Maka di dalam naskah, dalam kitab dijelaskan furudus siyam arba'atu asya. Jadi fardunya siam, fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Di mana niatnya? Bil qalbi, yaitu di dalam hati. Bagaimana kemudian ketika ada orang niat di dalam ucapan, itu namanya talafud, dan itu hukumnya sunnah. Akan tapi sejatinya niat itu ada di dalam hati, dan niat di dalam puasa itu adalah malam hari. Tapi itu niat artinya adalah niatnya harus di malam hari. Pun demikian, bukan cuma hanya niat, kan, tetapi niat juga harus bertain kalau dalam berpuasa wajib. Artinya adalah niat saya puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, niat yang sempurna di dalam talafud mengucapkan niat adalah nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Tapi di sebagian tempat kemudian mungkin ini berbeda. Di sebagian musola yang lain dan satunya itu akan berbeda. Kadangkala perbedaan itu ada. Ada di satu tempat yang Ramadana dan di satu tempat Ramadhani. Bagaimana hukumnya? Sah semuanya, baik yang Ramadana atau Ramadhani. Akan tetapi kita harus tahu bagaimana kemudian sah seperti apa. Artinya bahwa Ramadana juga sah, Ramadhani juga sah. Yang tidak sah adalah yang tidak berpuasa. Dalam konteks ilmu nahwu, Ramadana itu adalah isim ghairu munsharif. Maka jika isim ghairu munsharif kemasukan huruf jar, maka tarkibnya menjadi fathah. Jadi baca Ramadana. Akan tetapi jika Ramadana itu diidhofahkan kepada lafaz lain, berarti hadi sanati, maka kemudian itu diidhofahkan, maka hukumnya tidak boleh fathah. Maka hukumnya adalah dibaca jar. Berarti Ramadhani hadi sanati. Dan jika yang membaca Ramadana memang itu adalah isim ghairu munsharif, akan tetapi ketika dibaca Ramadana seharusnya adalah hadhihi sanata, bukan hadhi sanati. Oleh karena itu yang paling tepat adalah nawaitu sauma ghadi an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Artinya lafaz Ramadana ini diidhofahkan kepada lafaz setelahnya, yaitu hadis sanati. Seperti halnya dijelaskan di dalam Alfiyah, dalam bab mu'rab wal mabni, situ dijelaskan, yaitu nadom yang ke-43 di dalam Alfiyah itu wal jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf au yakubada al rudif. Artinya bahwa isim ghairu munsharif jika tingkah jar maka cirinya adalah fathah.
Dan jika diidhofahkan maka hukumnya adalah kasroh. Dan jika jatuh setelah al maka hukumnya kasroh. Oleh karena itu jangan jadi perdebatan. Yang terpenting adalah bagaimana kualitas kita di dalam berpuasa itu kita tingkatkan. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah fardunya puasa itu, yang kedua adalah apa? Wasani al-imsak anil akli wasyurb. Jadi yang kedua ini adalah menahan diri dari makan dan minum. Baik yang dimakan itu sedikit tetap membatalkan puasa. Baik yang diminum sedikit tetap membatalkan puasa. Maka menahan diri itulah kemudian wajib di dalam berpuasa Ramadan. Nah, bagaimana kemudian ada orang menelan ludah tidak batalkan puasa? Dengan syarat ludah sendiri, bukan ludah orang lain, dan masih ada di tempatnya. Kalau ludah kita sudah dikeluarkan lalu kita ambil lagi, kita makan, kita minum, maka itu tidak sah. Nah, jika ludah itu ada ludah sendiri, maka tidak akan menjadikan batal puasa itu. Yang perlu dihati-hati adalah ketika kita malam sahur, kemudian kita pagi belum gosok gigi, nah, kemungkinan besar itu adalah ada makanan sisa yang kemudian masih menempel di gigi. Nah, inilah kemudian tidak boleh ditelan. Apalagi yang nempel di gigi adalah dagingnya daging sapi yang harganya 160, kan eman kalau dibuang. Lalu ditelan, nah inilah akan membatalkan puasa. Harus kita buang. Dan yang ketiga adalah furudul, termasuk kewajiban dalam berpuasa adalah menahan dari al-jima, yaitu menjima. Wasalis al-jima. Yang ketiga adalah apa? Menahan diri dari menggauli istri di siang hari. Karena ini akan membatalkan puasa. Maka justru ini akan berat barang siapa yang menggauli istri di siang hari dengan sengaja, maka kemudian ini akan menjadikan dia harus membayar dan mengqadha, kemudian juga harus bayar fidyah. Harus bayar kifarat. Apa kifaratnya? Harus memerdekakan budak. Sedangkan saat ini tidak ada budak. Jadi bagaimana? Fa'ilam tastati, maka ketika tidak ada budak, maka apa? Ya harus memberi makan berapa? Situna 60 orang. Miskinan orang miskin. Jadi memberi makan orang miskin 60 orang. Dan setiap satu orang adalah satu mud. Itu adalah 6,7 on. Atau kata lain yang lebih mudah adalah setiap satu orang miskin dikasih makan 3 kali sehari, 60 dikali 60 orang. Ketika tidak mampu bagaimana? Ketika tidak mampu, maka selanjutnya adalah yang harus kita lakukan berpuasa 2 bulan penuh. Di samping kita mengqadha 1 hari yang kita batal tadi, kemudian kita berpuasa lagi berturut-turut selama berapa? Selama 2 bulan. Jangankan 2 bulan, 1 bulan saja sudah bolong, kan begitu? Maka ini harus hati-hati. Dan yang keempat adalah yang termasuk adalah bagian daripada furud, itu adalah apa? Ini yang keempat, yang terakhir adalah apa? Al-qai atau ta'amudul qai, itu menyengaja muntah agar batal puasanya. Maka hal ini semacam ini adalah batal. Jadi kalau ada orang sengaja muntah batal, tapi kalau muntah tidak sengaja maka tidak batal. Oleh karena itu muntah disengaja ini bisa membatalkan puasa. Kalau muntah tidak disengaja tidak batal. Sama halnya dengan makan tadi. Makan kalau lupa nggak akan batal. Cuma ada orang makan 2 piring pagi, dibilangin sama Pak ini bulan puasa. Oh iya, dia sudah makan 2 piring, nggak apa-apa, itu nggak batal puasanya. Tapi jangan dilanjutin. Karena itu 4 hal inilah kemudian harus kita perhatikan. Sebelum nanti kemudian kita berlanjut, ada orang-orang yang kemudian siapakah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Nanti konteksnya ada 9. Karena itu ini yang 4 dulu kemudian harus kita pahami. Yang pertama adalah niat, dan niat itu ada di dalam hati, dan niat itu harus tabit malam hari. Dan yang kemudian yang kedua adalah al-imsak, menahan diri dari makan dan minum. Dan yang ketiga adalah menahan diri dari tidak menggoli istri di siang hari. Dan yang keempat terakhir adalah tidak muntah di dalam sengaja. Artinya apa? Tidak boleh muntah dengan sengaja. Oleh karena itu jika ada seseorang
kemudian pagi sikat gigi, dan biasanya kalau sikat gigi dia itu muntah, lalu dia sikat gigi, maka dia akan batal. Kenapa? Karena sengaja untuk memuntahkan itu. Jadi kalau unsur tidak sengaja, tidak menjadi masalah. Karena itu, mari kita pahami, mudah-mudahan dengan yang sebentar ini, kita semua bisa paham, sehingga kita, ibadah kita, puasa kita, mudah-mudahan puasa yang berkualitas, dan puasa yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami hadirkan di kesempatan yang berbagi ini. Bila lain waktu, insya Allah dilanjut. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.